Dwi-Anindita dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak kolonialisme dan imperialisme. Tugas dari Ibu Tini, Sejarah Umum SMA Negeri 2 Cianjur. Dampaknya tersebut terbagi dalam 4 bidang. Yang pertama, bidang politik dan struktur pemerintahan. Dalam bidang ini, pemerintah kolonial menjalankan politik pemecah belah atau divide et impera yang disertai dengan tipu muslihat yang menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Politik pemecah belah dan tipu muslihat itu membuat kolonial Belanda terus memperluas wilayah kekuasaannya. Penguasa kolonial juga selalu campur tangan dalam pergantian kekuasaan, sehingga penguasa pribumi dan rakyatnya menjadi bawahan penjajah. Pada masa pemerintahan Daendels, dilakukan pembaruan politik dan administrasi pemerintahan dengan membagikan wilayah kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia atau Hindia Belanda di Jawa menjadi 9 prefektur dan terbagi dalam 30 Regenskap atau kabupaten. Kedua, bidang ekonomi. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah status menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Tujuan utama masa pemerintahan kolonial ini adalah mencari uang dan mengumpulkan kekayaan untuk membiayai keperluan pemerintah yang sedang berlangsung, yang diperoleh dari hasil penjualan bumi berupa pajak. Pada masa Daendels, dibuka jalan raya pos yang menghubungkan Anyar sampai Panarukan yang bertujuan sebagai sarana pertahanan untuk menghadapi Inggris. Jalan sepanjang 1000 km ini dibangun dengan kerja rodi yang dimana membuat pengeluaran pemerintah menjadi berkurang. Lalu pada masa Raffles terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal menjadi pemerintah. Adapun dampak lain dari pemerintahan kolonial, 1. Munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta serta transportasi darat yang membawa banyak perkembangan dalam perdagangan. 2. Munculnya komunikasi dan transportasi. Pada tahun 1746, di Batavia didirikan kantor pos pertama yang menghubungkan antar wilayah di Pulau Jawa, sehingga mempercepat dalam pengiriman surat. Selain itu, informasi pun berkembang dengan cepat. Dan yang ketiga, ekonomi kapitalis mulai membangkit. 3. Bidang sosial budaya. Dalam bidang ini, kebijakan Belanda cenderung diskriminatif, sehingga terjadi perbedaan kelas dalam masyarakat. Ada kelas golongan pertama orang kulit putih, golongan kedua orang timur asing, dan golongan ketiga orang Indonesia yaitu kulit sawah matang. Dalam mengendalikan rakyat dan mendapatkan keuntungan, penguasa Belanda memanfaatkan kultur feodal yang sudah ada. Sehingga pada masa Raffles, ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya terutama di Jawa sudah mendapatkan perhatian khusus. Dan yang keempat yaitu bidang pendidikan. Di bidang ini terjadi perkembangan setelah diterapkannya politik etis pendidikan di tanah Hindia Belanda. Salah satunya yaitu kaum Bumiputra yang mendapat kesempatan untuk bersekolah. Berkembangnya pendidikan yang diikuti kaum Bumiputra itu melahirkan kaum terpelajar yang kemudian mendorong gerakan nasionalisme di Indonesia dan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Hal itu membuat wawasan para pelajar menjadi terbuka untuk mempelajari ideologi-ideologi yang sudah ada saat itu. Dan sejak saat itulah mulai tertanam paham nasionalisme dalam diri golongan terpelajar, yang kemudian semangat nasionalismenya itu tersebar ke seluruh Hindia Belanda. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.